Ketika aku live di Instagram atau orang nanya di DM, banyak nanya kayak gini, Honji kenapa sih kamu itu kayaknya nggak punya masalah hidupnya, nggak punya masalah di dalam hidup, nggak punya beban hidup. Nah, kali ini bakal aku kasih tahu di podcast kali ini. Aku kasih tahu, sebenarnya Honji itu punya masalah nggak sih? Atau hanya tidak diperlihatkan di media sosial, disembunyikan, nge-fake? Ini dia. Enggak. Jawabannya enggak. Aku bukan tipe orang yang suka nge-fake. Orang yang hanya memperlihatkan happy-nya, memperlihatkan keseruan hidupnya. Ketika lagi di atas diliatin banget, ketika di bawah enggak gitu. Atau ketika ada masalah terus beneran ditutupin, gak ada orang lain tahu, tiba-tiba aku ditemukan nggak oke gitu. Enggak. Karena sebenarnya memang aku jarang punya masalah satu gitu. Jarang punya masalah, jadi ya memang happy-happy aja kayak bangun tidur gitu ya. Aku tuh udah langsung bisa semangat. Ya walaupun gak langsung bangun tidur banget gitu. Cuma bangun tidur, minum, pipis. Itu udah deh. Itu udah tuh. Ketika udah bangun, pipis, minum air putih dingin, udah langsung semangat. Gak ada bad mood, gak ada moodnya turun. Itu udah bisa seharian moodnya bagus, energinya bagus. Nah kalau itu mungkin dari setelanku aja ya, bawaan lahir gitu, atau karena Honji Milagro adalah iblis. Tapi kalau ngomongin masalah, oh ya, setelah aku mengamati masalah-masalahku, mengamati pola sosialku, pertemanan, persahabatan, relationship, keluarga, dan macam-macam. Aku jarang banget bikin masalah gitu loh. Jarang banget bikin masalah. Oke lah, kalau dulu mungkin sekitar tahun 2000, mungkin terakhir aku bikin masalah ya. Itu waktu gempa Jogja itu 2006, itu di keluarga ada masalah. 2006 pernah, 2000 terus 2011, 12 lah sekitar itu terakhir aku bikin masalah di keluargaku. Itu karena aku melihara anjing sih sebenarnya. Terus udah aku nggak bikin masalah ke mamahku, nggak ada, papahku nggak ada, aku nggak ngedrama, aku nggak ribet. Ketika berhubungan sama sahabatku, dulu mereka yang bikin masalah. Setelah dicari tahu, setelah kita ngobrol, oh ternyata mereka nggak mau komunikasi dengan baik. Mereka ada yang kabur begitu saja. Mereka ada yang lupa, dikira aku nggak ngomong, padahal aku udah ngomong. Dia yang lupa sendiri, terus dia memusuhi aku. Jadi kan setelah aku lihat-lihat, memang masalah seringnya datang bukan dari aku. Bukan aku sih pencipta masalah hubunganku dengan orang lain. Sama pasanganku juga. Misalnya kayak sekarang nih, aku udah nikah, aku sama Kai. Kalau buat kamu yang belum tahu, namanya Kai. Aku nikah di 2020. Selama kita pacaran terus menikah itu juga banyak masalah disebabkan oleh Kai gitu loh. Dulu sebelum dia udah berubah jadi lebih dewasa dan macem-macem, banyak masalahnya karena dia kan perbedaan umur, perbedaan pengalaman, perbedaan pola pikir dan macem-macem. Dia belum belajar banget, sedangkan aku udah belajar belasan tahun. Jadi cukup wajar gitu loh. Walaupun kalau dibandingkan sama cewek lain, Kai itu masih sangat sedikit lah. Nah, ketika aku sudah sadar bahwa masalahku itu sering diciptakan oleh orang lain, apa yang aku lakukan? Pertama aku ngeliat dulu, ini orang penting gak sih dalam hidupku? Kalau misalnya keluargaku yang gak penting, yang gak segitu pentingnya menurutku ya, kayak di luar mamah papahku, adikku, itu aku anggap gak penting. Jadi aku mau bodo amat, aku bakal bodo amat sama mereka. Ketemu juga mungkin waktu arisan, belum tentu sebulan sekali. Dan ya kalau ketemu juga masih baik sih, tapi aku gak peduli sama mereka. Gak segitu pedulinya lah. Atau bisa dibilang gak peduli. Aku cuma peduli sama mamah papahku, adikku. Itu hubungan keluarga terdekatku cuma 3 orang itu. Jadi aku lebih santai kan. Gak banyak drama dari mereka.
nggak banyak direpotkan oleh mereka juga, karena aku sendiri tidak merepotkan mereka juga. Mereka yang lebih sering ngerepotin aku. Terus terdekatku, pasanganku jelas. Nah, karena pasanganku ini hidup tiap hari, jadi aku bakal berusaha untuk komunikasi, untuk melakukan banyak hal agar tidak sering tercipta masalah. Ketika ada masalah dicari tahu solusinya, terus dicari tahu akarnya. Karena aku ngerasa dia penting dalam hidupku. Dan aku bakal gak nyaman hidup bersama orang yang sering bikin masalah. Lalu persahabatan. Kalau dibilang persahabatan, sekarang aku gak punya sahabat. Punya teman dekat gak ada aku. Ya ada sih satu temen yang ketika kadang nongkrong bareng, kadang dia main ke rumah, kadang dia bantuin jagain anjingku dan macam-macam. Cuma hubungan kita sama-sama tidak sedekat itu gitu loh. Dan terbukti aku tidak dipusingkan oleh drama dari orang lain gitu loh. Selama beberapa lama ini aku sudah tidak direbetkan lagi, tidak punya masalah, tidak bermasalah dengan orang lain. Terus dengan tetangga. Untungnya tetanggaku oke-oke nih. Kalau kamu sering lihat storyku di Instagram atau ketika aku live di Instagram, kamu bakal tahu aku bakal sering cerita bahwa tetanggaku emang enak-enak, asik-asik. Itu menghindari masalah lagi kan. Itu jadi tidak tercipta masalah lagi. Dan aku baik sama tetanggaku, aku seru, aku bergaul sama tetanggaku, aku cukup jadi manusia, makhluk iblis sebenarnya favorit yang ada di lingkungan RT ku. Jadi ya udah enak banget. Orang pada respect sama aku. Terus masalah apa lagi? Masalah kesehatan, aku tidak punya masalah kesehatan. Karena aku jarang stres. Aku pola makan juga lumayan oke, bentuk badan di 37 tahun ini juga lumayan oke. Jadi kesehatan so far so good. Dari aku 0 lahir sampai 37 tahun belum pernah masuk rumah sakit. Yang sampai nginep, kalau kecelakaan pernah masuk rumah sakit gara-gara kecelakaan, tapi bukan gara-gara nginep di rumah sakit terus diinfus gitu. Pingsan aku belum pernah, diinfus belum pernah. Kalau aku cek ke dokter, cek kesehatan gitu masih bagus, gula darah apalah macem-macem. Jadi enak, aku nggak gampang sakit. Belum tentu setahun sakit sekali, sakit sekadar flu ya. Itu belum tentu setahun sekali juga. Terus masalah apa lagi? Finansial. Wah, ini dia. Apakah penghasilan Honji sebulan itu pasti bagus? Ya, tergantung nih, bagus itu dinilai dari mana. Kalau dilihat, dibandingkan dengan kebanyakan orang ya, dengan penghasilan kayak misalnya tetanggaku kemarin waktu aku lagi nongkrong sama tetanggaku, aku di WhatsApp sama Kai, penghasilan bulan Juli segini. Aku kaget, dikit amat gitu. Aku respon nggak sengaja kayak gitu. Terus tetanggaku, kenapa? Apa bro? Gitu. Terus aku cerita dikit. Wah, penghasilanku segini doang nih. Hah? Itu juta. Sebulan kamu dapat segitu? Wah gila, itu mah udah gede banget. Bla bla bla. Iya itu gede banget. Aku mah cuma setengahnya aja nggak nyampe. Padahal posisi dia udah lumayan dan lain-lain kayak gitu. Harus kerja tiap hari. Nah itu tadi, kalau dibandingkan dengan orang kerja biasa ya, apalagi di Jogja gitu ya, penghasilanku masih lumayan gitu. Tapi kalau dibandingkan penghasilanku sebelumnya, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Karena kan bisnis kan, jadi tidak bisa dipastikan bulan depan pasti dapat segini, bulan depan pasti naik, pasti turun, pasti sama, nggak bisa. Bisnisku, walaupun kurasa cukup banyak bisnis juga yang bakal naik turun juga, stabil naik turun tuh pasti ada. Cuma bisnisku memang seperti itu, nggak bisa yang fix di angka sekian gitu, nggak bisa. Cuma serendah-rendahnya penghasilanku selama berapa tahun? 2019 Juni sampai ini berarti 20, 21, 22, 23, 4 tahun itu bagus-bagus aja gitu loh.
masih aman. Jadi aku tidak bermasalah dengan penghasilan, tidak bermasalah dengan dikejar-kejar utang. Aku tidak judi online, aku tidak ada pinjol, paling utang kartu kredit, udah beres, dan itu masih bisa aku cicil dengan baik. Jadi ya nggak ada masalahnya. Masalah diriku sendiri dengan pemikiranku. Aku sudah bersahabat dengan traumaku, aku sudah bersahabat dengan masa laluku, aku sudah bersahabat dengan banyak hal yang ada di diriku, kelemahan-kelemahanku. Aku ngerasa nggak percaya diri, aku ngerasa sering takut dan macam-macam, itu aku sudah bersahabat dengan itu, jadi udah aman semuanya. Jadi ketika ditanya apakah Honji seolah tidak ada masalah, seolah tidak ada beban, atau memang tidak ada beban, tidak ada masalah? Jawabannya, yes, memang aku tidak ada beban, aku bukan beban, aku tidak ada masalah, atau jarang ada masalah. Pun misalnya ketika ada masalah, problem solvingku bagus, jadi ya enak aja gitu loh, cepet beres. Kok bisa kayak gitu, Honji? Belajar. Kalau nggak belajar nggak bakal bisa kayak gini aku mah. Buat kamu yang belum tahu, aku punya produk-produk digital, e-book, kelas online, dan itu aku yakin bakal bisa ngebantu kamu banyak banget. honjimilagro.com kalau kamu pengen belajar, kamu pengen mengubah hidup kamu jadi lebih tenang, jadi lebih baik, jadi lebih enak, jadi lebih macam-macam. honjimilagro.com. Jadi kamu coba cek deh. Selama ini seringnya, kamu jujur ya, tapi kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Seringnya masalah itu dalam hidup kamu, siapa yang bikin sih? Penyebab masalahnya siapa sih? Apakah kamu? Ataukah orang lain? Apakah beneran orang lain? Kamu cari tahu lagi nih. Des. Jangan menyangkal. Karena kalau kamu menyangkal, kamu gak bakal bisa jadi lebih oke lagi. Kamu gak bakal bisa punya problem solving yang baik. Masalahnya ada di kamu, tapi kamu menyangkal, enggak ini mah orang lain, dia mah yang begini-begini dan lain-lain. Susah. Jujur sama diri kamu sendiri, cari tahu masalahnya tuh karena siapa, karena apa, akarnya di mana. Itu kalau kamu mau hidup lebih enak lagi.